Halo, selamat datang kembali. Halo. Hari ini kita akan kupas tuntas sebuah topik yang eh, rasanya makin penting aja ya. Pendidikan berkesadaran di Indonesia. Betul. Sumber kita kali ini sebuah artikel opini yang menarik banget. Ditulis oleh seorang dosen, Singgih Aji Purnomo. Dan yang bikin artikel ini beda, pembukanya itu sama sekali bukan tentang ruang kelas loh. Iya kan? Penulisnya justru memulai dari sebuah peristiwa ribuan kilometer dari sini. Kebakaran hutan dahsyat di Los Angeles awal Januari 2025. Nah, ini dia. Sebuah kaitan yang di awal tuh terasa, jauh banget. Tapi ternyata jadi jangkar untuk seluruh argumennya. Benar. Rasanya aneh ya, membahas pendidikan siswa di Indonesia, tapi mulainya dari kebakaran hutan di Amerika. Tapi disitulah letak menariknya. Justru itu. Sebenarnya pendidikan berkesadaran ini, kenapa ini mendadak jadi relevan banget buat siswa kita sekarang? Dan yang paling penting, apa saja peluang dan tantangan nyata kalau ini mau diterapkan? Yuk, kita bedah bareng-bareng. Mari kita mulai dari pertanyaan paling dasar. Kenapa sekarang? Kenapa topik ini terasa begitu mendesak? Oke. Artikel ini menyoroti bahwa ini bukan sekedar tren pendidikan baru ya, tapi lebih seperti sebuah respons darurat Respons darurat, oke. terhadap dua tekanan besar yang sedang dihadapi siswa-siswa kita. Tekanan pertama yang disorot itu soal psikologis kan? Ini bukan hal baru sih, tapi datanya ternyata cukup bikin kaget. Betul sekali. Artikel ini mengutip penelitian dari Kemendikbud yang menunjukkan lebih dari 30% siswa kita mengalami stres dan kecemasan. 30%, itu banyak sekali. Banyak. Dan itu terkait ujian dan tugas sekolah. Perlu kita garis bawahi, angka 30% ini adalah data resmi yang dilaporkan loh. Jadi di lapangan bisa lebih tinggi lagi. Bisa jadi angka di lapangan yang tidak terdiagnosis atau tidak terucap jauh lebih tinggi. Ini bukan lagi soal anak-anak zaman sekarang manja, tapi sebuah sinyal darurat. Sinyal darurat kesehatan mental dalam skala besar ya. Tepat. 3 dari 10 siswa. Itu berarti di setiap kelas yang isinya 30 anak, hampir pasti ada 10 anak yang berjuang dalam diam. Betul. Mereka mungkin kelihatannya baik-baik saja mengerjakan PR, tapi di dalam mereka kewalahan. Dan ini diperparah oleh tekanan kedua yang mungkin lebih ganas ya, dunia digital. Anda menangkap poin kuncinya. Jika tekanan akademik itu seperti badai dari dalam sistem, dunia digital ini badai dari luar yang menyerbu masuk lewat layar ponsel. Betul. Artikel ini mengutip penelitian dari American Psychological Association, AP, yang secara gamblang menunjukkan korelasi antara durasi penggunaan media sosial dengan tingkat kecemasan pada remaja. Jadi ini semacam pukulan ganda ya. Di sekolah mereka dituntut untuk fokus, untuk menyerap materi yang padat. Iya. Tapi begitu bel pulang berbunyi, atau bahkan di sela-sela jam pelajaran, mereka langsung masuk ke dunia yang dirancang untuk memecah perhatian mereka. Dunia yang penuh perbandingan, validasi lewat likes, dan bombardir informasi tanpa henti. Persis. Ada kontradiksi yang luar biasa di situ. Betul. Sistem menuntut mereka untuk tenang dan fokus, sementara ekosistem digital di sekitar mereka justru mendorong sebaliknya. Mereka diharapkan membangun kepercayaan diri, tapi setiap hari dihadapkan pada feed Instagram yang isinya versi terbaik dari kehidupan orang lain. Ini lingkungan yang sangat tidak ideal. Oke, masalahnya sangat jelas. Tapi sejujurnya, istilah pendidikan berkesadaran ini terdengar, agak abstrak dan spiritual, bukan? Apa ini benar-benar solusi praktis untuk masalah yang sangat konkret seperti kecemasan karena ujian atau tekanan media sosial? Pertanyaan yang sangat bagus. Dan disinilah inti dari artikel Singgih Aji Purnomo ini. Dia membedah konsep ini menjadi 4 pilar yang sangat membumi. Oh, oke. Dan saling terkait. Ini bukan cuma soal menyuruh anak-anak meditasi 5 menit sebelum pelajaran matematika. Ini jauh lebih fundamental. Jadi bukan cuma soal meditasi ya? Bukan. Ini tentang membangun semacam, sistem operasi internal yang lebih kuat di dalam diri setiap siswa. Sistem operasi internal. Saya suka istilah itu. Oke, mari kita bedah satu persatu. Pilar yang pertama. Yang pertama, dan ini adalah fondasinya, adalah kesadaran diri. Kesadaran diri. Sederhananya, ini adalah tentang mengajak siswa untuk kenalan dengan diri mereka sendiri. Apa sih yang bikin saya marah? Kapan saya merasa paling bersemangat? Oke. Apa kekuatan saya yang sebenarnya, bukan cuma nilai rapor. Bagaimana reaksi tubuh saya saat saya cemas?
Jadi ini seperti belajar membaca panel instrumen di kokpit pesawat. Nah, itu dia. Sebelum bisa terbang menembus badai, seorang pilot harus paham betul apa arti setiap lampu yang berkedip atau setiap jarum yang bergerak di depannya. Betul. Tanpa itu, dia terbang buta. Kesadaran diri adalah kemampuan membaca panel instrumen internal kita. Analogi yang sempurna. Karena bagaimana Anda bisa mengolah stres kalau Anda bahkan tidak sadar apa pemicunya? Benar. Bagaimana bisa membangun rasa percaya diri kalau tidak pernah diajak mengenali kekuatan unik yang Anda miliki? Jadi ini langkah pertama, melihat ke dalam. Oke, melihat ke dalam. Setelah itu, pilar kedua mengajak kita melihat keluar, yaitu kesadaran sosial. Nah, ini sangat relevan untuk Indonesia. Keberagaman kita itu kan pisau bermata dua. Bisa jadi kekuatan, bisa juga jadi sumber konflik kalau tidak dikelola. Tepat. Kesadaran sosial di sini bukan sekedar toleransi pasif, yang levelnya cuma, oh kamu beda sama saya ya udah. Oh, jadi lebih dalam dari itu? Jauh lebih dalam. Ini tentang melatih empati aktif. Mengajak siswa bertanya, kira-kira apa ya pengalaman hidup yang membuat teman saya punya pandangan yang berbeda? Kalau saya ada di posisinya, apa yang akan saya rasakan, gitu ya? Persis. Jadi bukan cuma menerima perbedaan, tapi mencoba memahami dari mana perbedaan itu datang. Ini skill yang krusial banget di era media sosial. Banget. Di mana orang begitu cepat menghakimi dan melabeli kelompok lain yang berbeda pandangan. Ya, bener. Dan artikel ini menekankan, ini bukan cuma untuk kerukunan bangsa. Di dunia kerja masa depan, kemampuan bekerja sama dalam tim yang beragam itu salah satu kompetensi yang paling dicari. Oh, jadi investasi juga ya? Investasi untuk masa depan mereka juga. Oke, dari diri sendiri lalu ke orang lain. Pilar ketiga membawa kita lebih jauh lagi. Ini yang terhubung langsung dengan cerita kebakaran di awal tadi kan? Betul sekali. Pilar ketiga adalah kesadaran lingkungan. Lingkungan. Ini adalah sebuah lompatan kesadaran dari saya dan kita menjadi planet kita. Ini tentang menghubungkan titik-titik yang seringkali tidak terlihat. Contohnya? Misalnya bagaimana pilihan untuk membeli botol air minum kemasan setiap hari jika dilakukan oleh jutaan orang berkontribusi pada masalah sampah plastik di laut. Oke. Ini membuat isu-isu global seperti perubahan iklim atau kebakaran hutan di Los Angeles tadi tidak lagi terasa seperti berita jauh di TV. Tepat. Tapi sesuatu yang punya kaitan dengan pilihan-pilihan kecil kita sehari-hari. Benar. Ini membuat siswa merasa jadi bagian dari masalah. Tapi sekaligus juga, nah ini penting, bagian dari solusi. Bagian dari solusi, itu poinnya. Dan itu poin terpentingnya. Ini bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk memberdayakan, untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab. Nah, pilar terakhir ini yang paling dalam dan mungkin paling menantang. Yaitu kesadaran spiritual. Wow, ini pilar yang paling berani ya. Di konteks sekolah umum di Indonesia, membahas spiritual di luar pelajaran agama bisa jadi sangat sensitif. Sangat sensitif. Bagaimana artikel ini menyiasatinya? Penulisnya sangat hati-hati di sini. Dia menegaskan bahwa kesadaran spiritual ini tidak harus terikat pada satu agama atau kepercayaan tertentu. Oke. Ini lebih kepada mengajak setiap individu, apapun latar belakangnya, untuk merenungkan pertanyaan-pertanyaan besar dalam hidup. Pertanyaan seperti apa tuh? Seperti, apa sih tujuan hidup saya? Apa makna dari semua yang saya pelajari dan lakukan ini? Apa kontribusi yang ingin saya berikan pada dunia? Pertanyaan-pertanyaan yang hampir tidak pernah ada ruang untuk dibahas di tengah kurikulum yang sibuk mengejar target nilai ujian. Sama sekali tidak ada. Padahal, bisa jadi jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itulah yang menjadi jangkar bagi seseorang ketika menghadapi krisis atau kegagalan dalam hidup. Tepat. Jadi kalau kita lihat keempatnya, diri, sosial, lingkungan, dan spiritual, ini bukan 4 hal terpisah. Saling berhubungan berarti ya? Yang menarik di sini adalah bagaimana keempat pilar ini saling mengunci. Misalnya, tanpa kesadaran diri, mustahil kita bisa punya kesadaran sosial yang tulus. Oh, kenapa tuh? Karena kita tidak paham bias dan emosi kita sendiri saat berinteraksi dengan orang lain. Masuk akal. Dan tanpa kesadaran lingkungan serta spiritual, kesadaran diri dan sosial itu bisa jadi hanya sebatas egoisme kolektif. Persis. Yang penting saya dan kelompok saya nyaman, tanpa peduli dampaknya pada planet atau makna yang lebih besar. Benar sekali. Semuanya benar-benar harus berjalan bersamaan untuk membentuk manusia yang utuh. Bukan sekedar siswa yang pintar secara akademis. Tapi manusia yang tangguh, peduli, dan juga bijaksana. Oke, konsep 4 pilarnya ini masuk akal banget. Tapi saya coba bayangkan jadi guru atau kepala sekolah yang mendengarkan ini. Mereka pasti bertanya, kalau ini saya terapkan, hasilnya apa sih yang bisa saya lihat langsung di kelas? Apa manfaat konkretnya?
Tentu, dan artikel ini menguraikan dua manfaat utama yang sangat nyata. Yang pertama, dan ini yang paling menjawab masalah awal tadi, adalah peningkatan keterampilan sosial dan emosional secara drastis. Oke, secara drastis. Ini bukan lagi konsep abstrak. Ini adalah siswa yang tadinya gampang meledak kalau frustrasi, sekarang punya teknik untuk menenangkan diri. Oh, jadi lebih bisa mengelola emosi. Betul, ini adalah kelompok belajar yang tadinya sering konflik, sekarang bisa berkomunikasi dan menyelesaikan perbedaan pendapat dengan lebih baik. Jadi siswa tidak hanya tahu definisi empati dari buku, tapi mereka belajar untuk merasakan empati. Tepat. Mereka tidak cuma disuruh sabar, tapi mereka berlatih bagaimana caranya tetap tenang di tengah tekanan. Persis. Dan ini ada datanya. Artikel tersebut mengutip penelitian dari Center for Contemplative Mind in Society di Amerika yang menunjukkan program berbasis kesadaran atau mindfulness punya dampak positif yang terukur Terukur ya? pada hubungan interpersonal siswa dan kemampuan mereka menyelesaikan konflik. Mereka jadi pendengar yang lebih baik, komunikator yang lebih efektif. Ini soft skills yang harganya tak ternilai. Manfaat kedua ini yang menurut saya dampaknya seperti efek domino. Ini bukan cuma buat siswa, tapi juga mengubah mereka yang ada di depan kelas. Anda benar. Manfaat kedua adalah peningkatan kualitas pengajaran. Nah, Ini yang sering terlewatkan. Program ini bukan hanya untuk murid. Guru yang juga dilatih dan mempraktikkan kesadaran penuh akan membawa energi yang sama sekali berbeda ke dalam kelas. coba Anda bayangkan perbedaannya ya. Iya, Saya bisa bayangkan. Guru yang datang ke kelas dengan pikiran penuh, stres karena target kurikulum, dan gampang tersulut emosi, pasti akan menciptakan atmosfer kelas yang tegang. tegang sekali. Sebaliknya, guru yang lebih tenang, lebih hadir, dan bisa mendengarkan muridnya dengan sungguh-sungguh akan menciptakan ruang belajar yang aman secara psikologis. Dan itu mengubah segalanya. Guru tersebut tidak lagi hanya reaktif terhadap perilaku siswa, tapi bisa merespons dengan lebih bijaksana. Bukan cuma mentransfer informasi, Betul. Dia juga menjadi teladan hidup dalam mengelola emosi. Ini menciptakan sebuah siklus positif. Siswa yang lebih tenang jadi lebih mudah belajar, dan guru yang lebih tenang jadi lebih efektif mengajar. ini bukan sekedar program tambahan, ini potensi transformasi budaya di seluruh sekolah. Persis. Tentu saja, ini semua terdengar sangat ideal ya. Sebuah visi pendidikan yang mungkin kita semua inginkan. Sangat ideal. Tapi, kita juga harus realistis. Artikel ini tidak naif kan? Juga membahas sisi lain dari medali. Tantangan berat dalam penerapannya di Indonesia. Betul, ini bukan jalan tol yang mulus. Sama sekali bukan. Penulis menggarisbawahi dua tantangan raksasa. Yang pertama, dan ini akarnya, adalah kurangnya pemahaman dan pelatihan bagi para guru. Nah, ini dia. Kita tidak bisa begitu saja datang ke ruang guru dan berkata, oke, mulai besok terapkan pendidikan berkesadaran ya, tanpa membekali mereka. Itu sama saja menyuruh orang memasak hidangan gourmet hanya dengan memberikan resep tanpa mengajari teknik dasarnya. Analogi yang bagus sekali. Guru-guru kita selama ini dilatih untuk menjadi ahli dalam transfer materi pelajaran, bukan sebagai fasilitator pengembangan kesadaran diri dan emosi siswa. Ini butuh paradigma baru. Dan itu butuh investasi yang serius dan berkelanjutan dalam pelatihan guru, bukan sekedar seminar 1 hari. Oke, tantangan kedua. Tantangan kedua terkait erat dengan yang pertama, struktur kurikulum yang sudah luar biasa padat. Nah, ini dia. Dilema klasik. Dilema klasik di dunia pendidikan kita. Setiap jam pelajaran sudah ada jatahnya, setiap semester ada target materi yang harus dikejar untuk ujian. Akibatnya, hal-hal seperti pendidikan berkesadaran ini seringkali dianggap sebagai tambahan. Sesuatu yang nice to have, bukan must have. Betul, sesuatu yang akan dilakukan kalau nanti ada waktu sisa. Padahal kita tahu, di sekolah waktu sisa itu hampir tidak pernah ada. Dan inilah pertarungan yang sebenarnya. Pertarungan antara apa yang mendesak dengan apa yang penting. Ujian akhir dan target kurikulum terasa sangat mendesak, sementara membangun kesehatan mental dan kesadaran siswa itu sangat penting untuk jangka panjang. Dan dalam sistem kita saat ini, yang mendesak hampir selalu mengalahkan yang penting. Selalu. Jadi ini bukan sekedar soal menambah 1 jam pelajaran baru ya. Ini soal mengubah cara kita memandang tujuan pendidikan itu sendiri. Tepat. Apakah tujuannya hanya mencetak siswa dengan nilai tinggi, atau membentuk manusia yang siap menghadapi kompleksitas hidup? Itu pertanyaan intinya. Menggeser ini membutuhkan keberanian dan kemauan politik dari para pembuat kebijakan, juga dukungan dari orang tua dan masyarakat. Ini bukan perbaikan cepat. Ini sebuah proyek jangka panjang. Betul. Jadi, kalau kita tarik benang merahnya,
Kita mulai dari kebakaran hutan di Los Angeles, menyelam ke isu kesehatan mental siswa kita, membedah 4 pilar kesadaran, sampai akhirnya terbentur pada realitas kurikulum yang padat. Mm-mm. Apa kesimpulan besarnya? Intisari dari artikel ini sangat jelas. Pendidikan berkesadaran ini bukan lagi sebuah kemewahan atau alternatif. Ini sudah menjadi kebutuhan mendesak. Kebutuhan ya? Potensinya luar biasa untuk membentuk generasi muda yang tidak hanya cerdas, tapi juga sehat mental, empatik, dan tangguh. Tapi ada kata kunci di sana, potensi. Potensi itu tidak akan terwujud dengan sendirinya hanya karena kita membicarakannya. Tepat. Untuk mengubah potensi itu menjadi kenyataan, butuh komitmen nyata untuk mengatasi dua tantangan tadi, melatih guru secara masif dan membeli ruang dalam kurikulum. Jadi, kalau kita kembali ke kebakaran di Los Angeles tadi, Sama, dan kesadaran lingkungan untuk bertindak, mereka tidak akan siap. ini bukan lagi soal nilai bagus, tapi soal bekal untuk bertahan hidup dan berkembang di abad ke-21. Dan ini membawa kita pada satu pemikiran penutup. Artikel ini kan fokusnya pada peran sistem pendidikan formal, yaitu sekolah. Iya betul. Ini memunculkan sebuah pertanyaan lanjutan yang penting untuk Anda renungkan. Jika kesadaran ini begitu fundamental bagi perkembangan seorang manusia, peran apa yang seharusnya dimainkan oleh kita semua? Keluarga, lingkungan, Keluarga, lingkungan pertemanan, komunitas, di luar gerbang sekolah untuk ikut menumbuhkannya pada generasi muda kita. sebuah pertanyaan reflektif yang bagus sekali. Karena jelas, sekolah tidak bisa dan tidak seharusnya berjuang sendirian. Benar. Terima kasih telah bergabung dalam Kupas Tuntas kali ini. Sampai jumpa.